Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfa asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang senantiasa diterima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Maka ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan buatlah kami mendapatkan ilmu di tempat ini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah kami semua dalam ilmu agama dan jadikanlah kami orang-orang yang memahami firman-Mu Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Ahibati barakallahu fikum, ikhwah wa akhwat, hafizakumullah, para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa melanjutkan ketaatan kita kepada Allah. Berat rasanya kaki bergerak bila bukan karena panggilan iman. Berat rasanya telinga ini memenuhi panggilan Allah kalau bukan karena kita merasa ini adalah panggilan iman. Berat rasanya kita tadi sholat maghrib berjamaah kalau bukan karena ini adalah tuntutan keimanan. Sejatinya kita kuat karena Allah yang menguatkan. Kita bisa karena Allah yang membuat kita bisa. Dan kita semua bisa istiqamah di atas keimanan karena Allah yang masih mempertahankan keimanan itu di dalam hati kita. Fala hawla wala quwata illa billah. Sejatinya tidak ada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, InsyaAllah ta'ala hari ini kita akan melanjutkan kembali Refresh Hati Series. Dan ini adalah episode yang kedua. Setelah kita sempat jeda libur 1 tahun, Alhamdulillah Allah SWT pertemukan kita kembali di tahun ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang bisa memuhasabah dosa-dosa lamanya dan bisa mengevaluasi dirinya sehingga hari ini bisa lebih baik daripada hari yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan hidup dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai makhluk yang hidup dengan tujuan. Artinya kita diciptakan, kita diizinkan hidup, diberikan kesempatan bukan tanpa tujuan. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan visi, dengan tujuan yang jelas. Sehingga hidup kita di dunia ini bukan lontang-lantung, bukan mengalir bagaikan air, tapi kita harus menjalankan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kita. Bukankah kita tahu Allah Subhanahu wa taala sudah deklarasikan bahwa tujuan kita datang, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua gerak-gerik kita, semua ucap sikap kita itu harus berada dalam koridor perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu, semua yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu, semuanya memberikan jaminan keamanan untuk kehidupan kita. Hanya saja kita tidak pernah merasa itu semua sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kita keamanan melalui iman yang dititipkan kepada kita. Judul kita kali ini sudah cukup menjadi kesimpulan bahwasanya dengan iman semuanya aman. Selama masih ada iman, semua akan aman. Selama kita beriman kepada Allah yang Maha Besar, sungguh tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada satupun masalah yang membuat kita takut. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai, Allah yang Maha menciptakan. Maka apa yang membuat kita jadi ragu dan ketakutan padahal semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Seandainya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki kita,
sejatinya kita tidak akan khawatir tentang rezeki itu. Kalau kita tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini semuanya Allah yang atur, Allah Subhanahu wa taala yang pelihara semuanya, maka kita tidak akan pernah takut dan khawatir terhadap masalah-masalah kehidupan ini. Apa yang membuat hati kita sekarang gelisah? Itu karena kita tidak pernah mengupdate kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada iman, insya Allah semua aman. Ini harus diingat-ingat dan harus ditempel di dalam kepala kita, pahat di dalam hati kita, bahwasanya pertahankan keimanan itu, dan itu adalah satu-satunya fondasi kita agar kita benar-benar merasa aman. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yaitu orang-orang yang beriman, yang hati mereka tenang, hati mereka itu nyaman, hati mereka tentram dengan keimanan itu. Dan mereka tentram dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kan kita tafsirkan bahwasanya ayat ini maksudnya adalah bagaimana kita selalu zikrullah dalam setiap momen kehidupan kita. Bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik kehidupan kita. Bagaimana kita selalu membaca Al-Qur'an agar tenang hati kita. Kan itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ketahuilah tidak semua orang yang baca Al-Qur'an hatinya tenang. Tidak semua orang yang baca Al-Qur'an hidupnya merasa aman. Antum tahu kenapa? Karena mereka membacanya tanpa iman. Karena mereka tidak menghadirkan iman. Hanya orang-orang yang beriman saja yang merasakan nyaman dengan Al-Qur'an. Hanya orang-orang beriman saja yang merasakan nikmat dengan ibadah. Orang yang tidak beriman atau orang yang keimanannya sedang bermasalah, pasti mereka akan gelisah dengan ibadah sekalipun. Contoh kita kalau lagi banyak masalah, iman kita lagi lemah, ketika kita sholat, imam baca enggak qul huwallahu ahad tuh pasti ngamuk. Ini imam bacanya panjang banget lagi gitu. Udah tahu kita lagi banyak masalah, kita pasti gelisah. Kita enggak tenang ibadahnya. Kenapa? Kita saat itu sedang tidak beriman. Kalau kita beriman, kita pasti menikmati sholat kita. Kalau sedang beriman, kita pasti menikmati majelis ilmu kita. Kalau tidak ada iman, apakah kita akan tetap merasa nyaman? Kalau tidak ada iman, apakah itu semua tetap mendatangkan ketenangan? Kan enggak juga. Artinya kuncinya ada pada kata amanu di situ. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekalipun orang itu benar-benar membaca Al-Qur'an, sekalipun orang itu mungkin sholat, tapi kenapa hidupnya tidak tenang? Mungkin dia melaksanakannya tanpa faktor keimanan di dalam hatinya. Maka kuncinya ada iman di dalam hati. Pertahankan keimanan itu. Minta kepada Allah agar Allah jaga iman itu. Yang hari ini akan kita bahas insyaAllah dalil-dalil seputar bahwasanya Allah menjamin keamanan bagi mereka yang mempertahankan keimanan. Selama ada iman, semua aman. Ada dalilnya. Di mana aman? Amannya di dunia saja atau di akhirat saja? Kita akan lihat dalil-dalilnya. Allah SWT menjamin keamanan kepada orang-orang yang mempertahankan keimanannya di dunia dan di akhirat. Teman-teman sekalian, kan katanya orang kalau beriman hidupnya harusnya aman, nyaman, kan gitu. Tapi kenapa kita itu semakin kita beriman, kok semakin besar ujian kita? Semakin kita diuji oleh Allah SWT. Pernah ngerasa nggak pas lagi bandel, ujian kayak sedikit. Tapi begitu hijrah, ujian setiap hari. Begitu kita rajin ngaji, rajin ke kajian, malah dapat banyak musibah, banyak ujian gitu. Padahal katanya kalau beriman harusnya aman dan nyaman. Kenapa begitu? Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ini di awal ayat 1 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Hasiban nas ay yaqulu amanna ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwasanya ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka akan dibiarkan begitu saja? Mereka enggak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan tenang-tenang saja hidupnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian. Umat-umat sebelum kalian imannya lebih besar daripada kalian. Umat-umat sebelum kalian kualitas ibadahnya lebih luar biasa daripada kalian, tapi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengklasifikasikan, mengelompokkan mana di antara kalian imannya yang jujur, mana di antara kalian imannya yang dusta. Jadi klasifikasi dari Allah Subhanahu wa taala dilihat dari apa? Dari ujiannya. Kalau tidak diuji,
Kita tahu dari mana kualitas seseorang. Kalau tidak diuji, bagaimana caranya kita itu kelihatan kualitasnya di grade A, grade B, grade C dan seterusnya. Justru dengan ujian itu nampak kualitas seseorang. Maka artinya kalau kita mengatakan kita beriman, kita sedang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan banyak ujian, betul. Sebab semakin tinggi kualitas keimanan kita, maka akan semakin besar ujian kita. Apa kata Nabi SAW? Fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan grade agamanya. Semakin soleh, semakin besar ujian. Nggak mungkin kita tenang tanpa ujian. Justru dari ujian itu pundi-pundi pahala terus mengalir kepada kita. Kita kembali kepada pembahasan dengan iman akan aman. Dengan iman akan aman. Kita akan sebutkan kurang lebih ada 10 dalil. Kurang nggak? Kurang? 10 dalil. Atau kita kurangi saja? Oke, kita lihat berapa dalil yang cukup. Ada 10 dalil. Yang pertama, kan kita tuh statementnya adalah ya, selama ada iman, aman kan gitu. Apa buktinya? Apa jaminannya? Apakah betul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan demikian atau tidak? Oke, kita lihat. Kita sebutkan kurang lebih ada 10 dalil. Kalau antum butuh dalilnya, catat ini. Dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30. Dalil pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 30. Ini dalil bahwasanya dengan keimanan Allah jamin hidup dia akan aman di dunia dan di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, lihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu mengatakan saya ini beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian dia mempertahankan keimanannya itu. Dia konsisten dengan keimanannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Lalu mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan takut. Jangan sedih. Tenang, kalian akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna alla takhafu, jangan takut, maksudnya apa? Kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu berarti kita apa? Diberikan kebahagiaan. Mafhumul mukhalafah dari ayat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk memberikan jaminan, kamu akan aman hidupnya, kamu tidak akan sedih hidupnya. Ditambah lagi wa absyiru bil jannah. Kabarkan kabar gembira kepada mereka dengan surga allati kuntum tu'adun, yang mana surga itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dijamin dengan dua hal. Hidupnya aman dan nyaman. Di akhirat Allah kasih tempat paling aman, tempat paling nyaman, yaitu surga. Nah ini berarti dalil pertama bahwasanya semua selama ada iman hidup aman. Allah yang jamin. Siapa yang lebih pasti dibandingkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang pasti dan tidak mungkin ingkar dengan janjinya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah yang memberikan jaminan itu kita tenang. Kalau manusia yang ngomong boleh tidak percaya. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, apa yang membuat kita ragu? Ini jaminan dari Rabbul Alamin. Antum pernah naik pesawat? Begitu naik pesawat disampaikan bahwasanya saya Muhammad Fikri, pilot jurusan syariah, tidak pernah sekolah penerbangan, yang akan menerbangkan pesawat ini pertama kali. Kira-kira di perjalanan bisa tidur apa enggak antum? Ya, kira-kira di perjalanan itu apa enggak syahadat terus itu setiap perjalanan? Yang nyetir enggak bisa, enggak sekolah penerbangan, baru pertama kali nerbangin, tiba-tiba mau bawa pesawat yang kita tumpangin, kira-kira aman enggak hidupnya? Enggak ada. Kita tahu itu yang nyetir itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nerbangin pesawat. Kok bisa tiba-tiba dia bawa kita? Kita nggak akan mungkin merasa aman. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah sampaikan itu, Allah Subhanahu Wa Taala sudah sampaikan, apa yang akan kita ragukan? Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin itu semua kepada kita. Maka dalil yang pertama surat apa? Fussilat ayat berapa? 30. Catat, bawa bapak catat. Ya, jangan ibu-ibu aja nih nyatat. Kalau ngaji catat bawa pulang. Nanti saya tanya terakhir itu. Ada 10 dalil tadi. Ingat-ingat ya. Yang pertama surat Fussilat ayat 30. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Di ayat ini Allah dengan jelas menyebutkan orang beriman akan aman. Di ayat ini secara tegas.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Lihat syaratnya. Iman murni imannya, tidak ada campur aduk kesyirikan. Apa jaminan bagi mereka? Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Ini jaminan langsung dari Allah SWT. Ulaika lahumul aman, bagi mereka itu keamanan. Para ulama tafsir sepakat bahwa al-amnu di sini maknanya keamanan dunia dan keamanan akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka berada di jalan yang benar. Mereka berada di jalan yang lurus. Maka di ayat ini lebih tegas daripada ayat pertama, bahwa Allah SWT jamin keamanan bagi mereka yang mempertahankan keimanannya kepada Allah SWT dengan syarat tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Kadangkala kita itu iman, kita beriman kepada Allah, kita mentauhidkan Allah, tapi ada campur aduk kesyirikan. Contoh, katanya kita orang muslim, tapi kita masih percaya bahwasanya zodiak Aries tidak cocok sama zodiak ini misalnya. Ya. Katanya kita orang Islam, tapi kalau nikah nyari cowok yang lahirnya bukan hari Rebo. Kamu lahirnya hari apa? Rebo. Red flag, nggak jadi. Cuma gara-gara dia lahir hari Rebo nggak jadi. Karena dia punya keyakinan Rebo itu sial misalnya. Katanya kita beriman. Katanya kita beriman, tapi kadangkala kita masih sangat yakin dengan tugasnya pawang hujan. Itu kalau ada acara-acara besar tuh pawang hujan direkrut itu. Suruh geser awan. Ajib, geser awan. Subhanallah. Dia pegang remote langit. Subhanallah. Remote langit di dia itu. Kalau remote-nya hilang gimana itu? Coba dia yang pegang langit. Subhanallah. Dan orang percaya. Ada lagi ramalan-ramalan di tahun 2026 dia anak IndiHome ya. Anak apa namanya? Anak Indigo ya. Dia bilang anak 2026 nanti akan ada artis yang begini dan begini. Akan ada orang yang begini dan begitu. Lalu orang panik tuh. Takut, percaya sama omongan dia. Katanya beriman. Tapi kita justru percaya sesuatu yang jelas-jelas mencampur adukan antara keyakinan kita dengan Allah dengan kesyirikan. Banyak contoh lain. Katanya kita beriman kepada Allah, kita tahu rezeki Allah yang turunkan, tapi kadang-kadang begitu dapat panen, kita malah kasih sesajen kepada dewi ini, dewa itu. Ya. Anda sampaikan tauhid itu harus ditegakkan kalau kita pengen hidup aman. Keimanan harus dimantapkan kalau hidup kita pengen tenang. Orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, hidupnya tenang, aman, gak ribet. Yang ribet itu orang yang gak beriman. Kadang-kadang orang kalau gak beriman itu nyusahin dirinya sendiri. Contoh misalnya lahiran. Orang beriman tahu begitu lahiran 7 hari akikah, ya, gundulin anak, dikasih nama, selesai. Nah, orang yang tidak beriman akan banyak ritual-ritual yang dia lakukan. Anak kasih contoh di antara ritual yang sampai sekarang itu masih dikerjakan orang tua kita. Ketika ngubur ari-ari, ya, dikubur ari-arinya, kata orang tua apa? Potekin pensil sama sobekin kertas biar anaknya pinter. Anak pernah itu tetangga anak ngomong kayak gitu katanya. Potekin pensil sama taruh kertas biar anaknya pinter. Anak bilang gini, Bu, taruh kunci mobil biar dia kaya gedenya. Antum ini beriman kepada Allah, tapi masalah-masalah seperti ini kadangkala kita justru melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak pinter bergantung sama pensil dipotek tuh gimana gitu. Maka keimanan kita masih dicampur adukan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada rasa aman? Bagaimana ada rasa aman? Antum pernah dengar kalau rumah pengen selamat dari tuyul, taburin kacang hijau. Pernah dengar? Jangan-jangan pernah praktekin ini. Katanya kalau rumah nggak didatengin tuyul, taburin kacang hijau. Kenapa? Karena tuyul nggak bisa ngitung katanya. Dan taruhnya 13. Karena tuyul itu ngitungnya baru sampai 12 katanya. 13 bingung dia. Antum percaya? Orang sampai sepanik itu supaya tuyul nggak masuk ditaburin kacang hijau. Subhanallah, nggak aman hidupnya. Anak punya tetangga itu, dulu rumahnya ditaruh bawang putih di ventilasi pintunya itu. Bawang putih 3 kalau nggak salah, ditaruh di situ. Anak tanya, kenapa taruh bawang putih begitu? Supaya kunti nggak masuk, Ustaz. Ya Allah, anak bilang kuntilanak nggak suka seblak apa gimana? Ditaruh bawang putih jamaah. Dia ingin mendapatkan rasa aman dengan melakukan kesyirikan? Mustahil. Makanya Allah SWT jamin orang yang menjaga keimanannya jangan campur adukan dengan kesyirikan. Yakin Allah yang jaga. Allah yang jamin. Selesai, pasti tenang hidupnya. Itu tadi dalilnya surat apa? Al-An'am ayat
82. Oke, dalil yang ketiga sekarang. Waktu kita singkat jemaah. Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat 2 sampai 3. Ini udah ada dalil yang ketiga nih. Tadi saya bilang ada berapa dalil? Siap-siap antum. Baru 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang mempertahankan keimanannya, Allah jamin semua urusan hidupnya. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertakwa kepada Allah, bagaimana dia mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan dia solusi pada setiap masalahnya. Tenang, ada masalah, ada solusi dari Allah. Aman hidupnya. Allah memang kasih masalah, tapi Allah juga kasih solusi. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalur yang tidak pernah ia duga. Artinya apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah itu cukup dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang segala apapun yang dia usahakan. Biar Allah yang jawab semuanya. Ciri-ciri orang-orang yang di dalam hatinya kuat imannya adalah dia tidak pernah neko-neko sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah banyak komentar dan koreksi atas takdir yang telah Allah tetapkan kepada dia. Kayak doa jomblo zaman sekarang. Ya Allah, berikanlah saya jodoh yang tinggi, putih, ganteng, bening. Ya, mintanya sedetail itu. Yang putih, ganteng, bening, soleh, hafalan 30 juz ya Allah. Detail. Ketika dikasih sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai sama ekspektasinya, ya Allah bukan yang ini ya Allah. Maksud saya bukan yang ini. Ya Allah, kalau dia jodoh saya dekatkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya pokoknya dia ya Allah. Maksa antum. Ya ini ciri-ciri orang beriman, tahu dia serahkan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dikembalikan kepada Allah, cukup bagi dia. Dia enggak banyak neko-neko, dia tahu keputusan Allah yang terbaik. Dia tahu apa yang Allah berikan untuknya adalah yang paling terbaik untuknya, paling istimewa untuknya. Dia enggak pernah minta yang lain-lain. Berarti setiap solusi Allah berikan itu sebab iman kita. Sebab ada iman di dalam hati kita, Allah yang kasih solusinya. Setiap ada tawakal di dalam hidup kita, Allah yang berikan rezekinya dari jalur yang tidak pernah ia sangka. Kalau dipikir-pikir, banyak sekali teman-teman kita, mungkin orang tuanya itu hanya petani, ibunya ibu rumah tangga, seringkali dia bantu-bantu di rumah orang, ya. Tapi anaknya bisa kuliah sampai S2, sampai S3. Tanya, rezekinya dari mana? Duitnya dari mana nyekolahin anak sampai S3 itu? Memang gaji petani di situ UMR atau gimana? Apakah orang itu pertimbangannya harus dengan angka saja pada setiap usahanya itu? Kadangkala kita sekarang kerja enggak UMR aja, Masya Allah. Kayak pusing semua urusan gitu. Padahal biasa aja, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Soal angka itu bukan masalah. Tapi itu semua bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala mendidik agar kita itu mau menerima atau tidak apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kita. Sehingga yang seperti ini, kita ini makhluk angka ini tidak cocok. Karena memang pasti akan banyak mengeluh, enggak akan tenang hidupnya. Orang kalau sudah gaji UMR, kalau misalnya gaji di bawah UMR, dia minta, ya Allah saya pengen gaji saya UMR. Dapat UMR, kebutuhan semakin mendesak, semakin meninggi. Minta lagi kan pasti. Ya Allah naikin lagi gaji saya ya Allah. Harga naik, itu naik dan seterusnya. Enggak akan puas. Tapi orang yang suka menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, berapapun yang Allah kasih dia terima. Berapapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia terima. Oke, dalil yang keempat. Dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Ini dalil yang keberapa teman-teman? 4. Alhamdulillah masih nyatet. Al-Hujurat ayat 7. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat di ayat ini. Tapi ayat ini general maknanya ketika Allah telah menjadikan iman itu indah di dalam hati seseorang, apa yang akan dia rasakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tetapi Allah telah membuat mereka mencintai keimanan mereka. Di sini katanya dhamirnya kum, kalian. Sesungguhnya dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat keimanan itu dicintai oleh kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah telah memperindah keimanan di dalam hati kalian. Apa efeknya? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Efek dari ada iman di dalam hati kita, lalu Allah buat kita mencintai keimanan itu di dalam hati kita, lalu Allah perindah keimanan itu di dalam hati kita, otomatis kita akan membenci kesyirikan, kemaksiatan, kefasikan. Kita enggak suka.
Ustaz, gimana caranya saya meninggalkan kemaksiatan? Coba hadirkan dulu iman itu. Biar Allah perindah iman di dalam hati kita, baru kita akan membenci kekufuran secara mutlak. Artinya nggak usah capek-capek cari tips and trik meninggalkan maksiat. Yang harus diperbaiki adalah imannya. Kalau imannya sudah mantap, pasti dia akan benci otomatis terhadap maksiat dan kekufuran. Kalau misalnya keimanannya lagi bagus, dia pasti datang ke tempat yang baik. Jadi nggak usah ditanya tips and trik istiqomah kajian, nggak perlu. Ini soal keimanan dia, ada di level yang mana iman dia hari itu. Kalau dia masih belum nyaman dengan ibadah, berarti keimanannya masih bermasalah. Jadi efek jaminan aman dari Allah, Allah pertahankan iman di hati seseorang dan Allah perindah keimanannya di dalam hatinya. Maka dia tidak akan bisa neko-neko melakukan apapun. Contoh misalnya, Ustadz, gimana caranya di masa muda nafsu sedang menggebu-gebu, di zaman di mana KUA marketingnya kuat sekali gitu. Marketing KUA di mana-mana ini Ustaz, orang gandengan di mana-mana. Kita panas juga kadang-kadang pengen punya pasangan. Gimana caranya supaya kita tidak pacaran di zaman penuh fitnah ini? Misalnya gitu. Jawabannya simpel, bukan tips and trick meninggalkan pacaran. Tips and trick mempertahankan iman. Satu-satu yang membuat mereka tidak pacaran adalah keimanannya sendiri. Sebab dia yakin Allah melarang dia. Sebab dia yakin Allah Subhanahu wa taala enggak suka kalau dia melakukan itu, makanya ditinggalkan. Jadi orang-orang yang imannya dibuat indah di dalam hatinya, otomatis meninggalkan banyak kemaksiatan. Aman berarti dari kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran kalau ada iman. Jadi rem kita hari ini adalah iman dalam hati. Seandainya orang punya iman, pasti dia akan benar-benar menjaga kualitas dirinya dimanapun dia berada. Sebagaimana kita tuh selalu membuat alasan, kalau di lampu merah, misalnya kita nerobos lampu merah, lagi lampu merah kita terobos. Tapi kalau antum beriman, di situ suka ada polisi, antum pasti nggak berani terobos. Iman antum karena polisi. Kalau nggak ada polisi, nggak ada keimanan karena ada polisi, nggak ada rasa takut bahwasanya di situ ada yang menilang, diterabas sama dia. Tapi kalau dia tahu, dia gunakan imannya, dia yakin ini aturan harus saya taati. Tanpa ada polisi juga dia pasti taat kepada hal tersebut. Orang sekarang lebih takut sama CCTV daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang masjid itu marketingnya luar biasa, ditulis di temboknya itu, masjid ini diawasi oleh CCTV. Padahal nggak ada. Ditulis biar orang takut, nggak ada yang ngambil kencelengnya, nggak ada yang ngambil kotak amal, ditulis begitu. Padahal nggak ada CCTV-nya. Artinya apa? Bahkan dalam masjid juga manusia lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lebih takut kepada netizen daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikomentari netizen langsung semuanya dirubah, dirapiin. Tapi kalau ditegur Allah enggak. Selebgram kalau followersnya yang ngomong pakai hijab dia besok. Tapi kalau Allah yang perintahkan, boro-boro, dalilnya udah jelas, perintahnya udah jelas, dia nggak akan taat. Tapi kalau followers yang ngomong, netizen yang ngomong, berubah dia. Netizen yang maha kuasa di zaman sekarang. Orang lebih dengar apa kata netizen. Bahkan ustadz itu kalau udah dihujat sama netizen dirubah gaya ceramahnya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Gara-gara ngikutin mau jamaahnya. Ini berbahaya nih. Keimanan kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana iman itu bisa indah di dalam hati kita? Sekarang yang keberapa? Yang keberapa? 5. Tayyib. Sekarang kita yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 7. Saya bahas Quran dulu ya, habis ini hadis. Yang kelima, Allah berfirman surat Muhammad ayat 7. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan kuatkan keteguhan kalian. Allah akan teguhkan kalian. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian menolong Allah, maksudnya apa? Kalian berusaha mempertahankan keimanan itu, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalian hidupkan perintah Allah, jauhkan apa yang Allah larang. Maka Allah yang akan tolong kalian. Senada ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah akan berada di garda terdepan dalam hidupmu. Itu menandakan bahwa ketika kita berusaha mempertahankan iman, menjaga keimanan kita, Allah yang jamin. Allah yang akan berikan keamanan. Tanpa itu mungkin kita akan bingung harus ngapain. Tapi kalau menjalankan keimanan karena Allah SWT, Allah yang jamin. Ini contoh konkretnya adalah, contoh misalnya di kerjaan kita,
ada aturan. Misalnya yang perempuan ini, kantornya bilang di kantor sini tidak boleh pakai hijab. Ya, di kantor ini tidak boleh pakai hijab. Kalau mau kerja di sini dapat gaji segini, lepas hijabnya. Dia bilang apa? Saya nggak bisa lepas hijab ini karena saya mempertahankan keimanan saya dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan saya. Lebih baik saya cari kerjaan yang lain. Allah akan ganti dengan pekerjaan yang lain. Allah akan berikan solusi yang lain dari apa yang dia korbankan. Maka jangan sampai hanya gara-gara hal sepele urusan dunia kita mengorbankan iman kita. Zaman sekarang orang itu menggadaikan iman hanya soal urusan perutnya. Zaman sekarang orang menggadaikan iman hanya soal urusan di bawah perutnya, alias urusan syahwatnya. Ada orang murtad gara-gara mau menikah sama orang yang kafir. Dia keluar dari Islam karena dia dapat pasangan itu orang kafir. Dia korbankan imannya demi urusan syahwat. Atau dia korbankan imannya hanya gara-gara urusan perutnya dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menjamin kalau kita berusaha mempertahankan itu, Allah akan jaga, Allah akan jamin keamanannya. Oke, sekarang dalil yang ke-6. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6 ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Kata Nabi SAW dalam hadis ini, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, kalau kalian itu mendatangiku dengan membawa dosa sebesar dunia." Lihat, kalau kalian nanti menjumpai Allah dengan membawa dosa sebesar dunia, kemudian kamu datang dan kamu tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, kalian pertahankan iman itu, pertahankan tauhid itu di dalam hati kalian, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar itu juga. Berarti orang-orang yang beriman Allah jamin dosanya diampuni dengan syarat mempertahankan keimanannya, tidak melakukan kesyirikan. Dia tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja pondasi terakhir yang dia miliki. Dia mempertahankan keimanannya, tidak sampai melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah masih ampuni dosa-dosa dia, sebanyak apapun dosanya. Bahkan hadis ini menyebutkan sebesar dunia. Ini hadis ketika diteruskan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu meneruskan ini, "Ya bani Adam, law balagat dzunubuka ananas sama." Ini, kalaulah dosa kalian itu setinggi langit. Kalau dosa kalian itu setinggi langit, "Tsummastaghfartani ghafartu laka wala ubali." Kemudian kamu itu beristighfar, memohon ampun kepada aku akan ampuni dosa kalian dan aku enggak peduli seberapa banyak dosa kalian. Berarti orang yang beriman mempertahankan keimanan sampai mati aman karena dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan menjadi orang paling bahagia kelak ketika diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat mendapatkan syafaat dari Nabi apa? Beriman. Kalau mau aman dapat syafaat dari Nabi, apa yang harus dilakukan? Beriman, mempertahankan keimanannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah. Manusia paling bahagia yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan tulus, dan dia benar-benar memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau mau ditanya orang yang aman nanti di hari kiamat kan yang dapat syafaat. Bagaimana cara dapat syafaat? Mempertahankan iman. Tenang, berarti jadi umat Nabi yang beriman, dia aman karena dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pusing-pusing nyari syafaat itu harus keliling Indonesia, ziarah sana sini. Cara mendapatkan syafaat itu harus mempertahankan keimanan di dalam hatinya. Tetap tegakkan tauhid di dalam dirinya. Jangan lakukan kesyirikan. Itu jaminan kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9. Berapa? 8. Oke, belum ngantuk berarti. Yang ke-8. Jaminan hidup aman di surga. Jaminan
hidup aman di surga. Ini orang aman hidupnya kalau dia beriman di surga. Apa kata Nabi SAW? Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam riwayat lain, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa mati dan dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Jaminan surga, dan tidak ada tempat yang lebih aman daripada surga. Ya. Tidak ada tempat yang paling aman daripada surga, dan dia dijamin surga. Selama apa? Mempertahankan iman di dalam hatinya. Tenang. Dia dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan yang sangat jelas. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata yang menjamin itu adalah rasa aman kita. Yang kesembilan. Yang kesembilan hadisnya agak panjang nih. Yang kesembilan, kata Nabi SAW, perhatikan dulu hadisnya. Orang yang beriman itu Allah akan cegah dia dari neraka. Sekalipun dia sudah masuk, Allah keluarkan nanti dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Jadi orang yang beriman kepada Allah tidak akan kekal di dalam neraka. Sebab nanti Allah akan keluarkan dia dan masukkan ke dalam surga. Sebab apa? Keimanannya. Kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Tatkala penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Thumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar biji dzarrah. Kalau orang itu punya iman walaupun sebesar biji dzarrah, keluarkan dia dari neraka. Akhriju, keluarkan dia. Fayukhrajuna minha qad iswaddu. Nanti orang itu akan dikeluarkan dari neraka padahal posisinya saat itu sudah gosong, sudah dibakar di dalam neraka. Itu menandakan apa? Orang itu mungkin disiksa dulu di dalam neraka, tapi yang menyelamatkan dia untuk tidak kekal di dalam neraka apa? Keimanannya. Meskipun itu sebesar biji zarrah. Biji zarrah ditafsirkan dengan banyak makna. Ada yang menerjemahkan dengan biji sawi. Ya, kita suka makan sawi, tapi bijinya saya belum pernah lihat tuh. Nah, kalau misalnya kita tahu sebesar biji sawi, ada yang menyebutkan lagi sebesar atom karena itu partikel paling kecil. Intinya sesuatu yang paling kecil. Meskipun iman itu cuma sekecil itu, Allah masih berikan dia kesempatan tidak kekal di dalam neraka dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Apa kata Nabi SAW? Fayukhrajuna minha qad iswaddu. Dia dikeluarkan dari neraka dalam keadaan sudah gosong itu di neraka. Fayulqawna fi nahril hayah. Kemudian dia dilemparkan ke sungai kehidupan, dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun kecil, meskipun sedikit, gak mungkin kekal di dalam neraka. Jaminan dari Allah, aman hidupnya. Tapi jangan juga dijadikan dalil. Selama masih ada iman, mampir neraka gak lama. Gak boleh. Sampai ada orang yang mengatakan, waliyadzubillah, ini Fir'aun dengar ini juga kayaknya kesal sendiri gitu. Orangnya bilang kayak gini, bagaimana mungkin ada orang yang bisa merasakan nikmatnya surga kalau belum pernah merasakan panasnya neraka katanya. Justru katanya orang yang masuk neraka dulu, masuk surganya lebih enak. Subhanallah. Manusia zaman sekarang macam-macam ya. Anda pernah dengar gini, saya itu akan ikut guru saya, sekalipun dia masuk neraka, saya akan ikut sama dia. Kenapa? Karena lebih baik masuk neraka dengan orang yang saya cintai dibandingkan masuk surga tanpa yang saya cintai. Allah, bodohnya ini orang-orang kayak gini. Misalnya kita dikatakan, kamu masuk surga apa neraka? Pasangan kamu di neraka, mau nemenin dia atau tidak? Gak ada satupun yang mau nemenin dia. Gak ada yang mau temenin. Semua akan ingin menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Tapi ada makhluk yang mengatakan demikian. Dan bahkan ini banyak sekali diriwayatkan di kitab-kitab terdahulu itu. Banyak murid-murid yang taklid sebodoh itu. Mereka katakan saya akan ikut guru saya sesalah apapun dia. Sekalipun dia masuk neraka saya ikut. Karena lebih tenang masuk neraka dengan orang yang saya cintai katanya, daripada masuk surga tanpa dia. Wal'iyadzubillah. Kita semua takut dari neraka. Ya ini wal'iyadzubillah. Berarti orang-orang yang beriman dia akan aman dari neraka Allah. Tidak akan kekal. Yang terakhir, yang ke-10. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97. Yang terakhir, surat An-Nahl ayat 97. Kali ini, di surat ini, closing. Allah kasih keamanan dunia akhirat. Di ayat ini. Allah SWT berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha, wa huwa mu'min.
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, wa huwa mu'min, lihat syaratnya. Dia beramal saleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan jamin hidupnya aman dengan kehidupan yang baik. Allah yang bilang, hidupnya akan aman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik bagi dia. Aman hidupnya di dunia. Di akhiratnya gimana? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada perbuatan mereka di dunia. Jadi Allah itu membalas dengan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita lakukan. Jamaah, teman-teman sekalian, kalau balasan Allah Subhanahu wa taala itu harus satu dibalas satu, ya, satu dibalas satu, ini biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan yang lebih baik. Pas waktu udah 10 tadi Anda sebutkan, antum ingat-ingat dan antum murajaah lagi 10 itu apa. Anda tidak bisa melanjutkan kajian ba'da Isya, ya. Antum bisa catat itu dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ada satu pertemuan sebelum Ramadan insyaallah untuk kita lanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Titip yang 10. Kalau lupa murajaah lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.